Pandawa. Pandawa Pops People ya. Oke, tadi udah bahas beberapa poin penting mengenai Pandawa Pops People. Kita lanjut lagi nih Pops People ya. Nah, kali ini tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama nih Pak Ayub. Apa yang harus dilakukan jika peserta TNI atau Polri ingin mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama? Gimana caranya? Iya, jadi untuk peserta TNI maupun Polri yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama itu cukup mengakses melalui Pandawa aja. Tadi karena kebiasaan ini kan harus melapor atau gimana, ya, ini cukup lewat Pandawa aja seperti itu, lebih memudahkan. Jadi Bapak Polisi dan Bapak TNI bisa fokus bertugas, nanti kalau ada jeda waktu bisa lewat Pandawa aja. Lewat genggaman aja ya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi apa nih peserta bisa mengubah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, Pak Ayub? Iya, jadi yang kita tahu sendiri bahwa fasilitas kesehatan itu tidak bisa dirubah sebelum 3 bulan. Oh gitu, harus 3 bulan. Harus 3 bulan. Tapi kalau ada 2 persyaratannya, yaitu pertama pindah domisili maupun pindah tugas. Oh gitu. Iya, jadi untuk peserta untuk ingin melakukan perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum 3 bulan, itu cukup mengakses Pandawa aja seperti itu. Iya. Itu bisa sebelum 3 bulan kalau memang pindah tugas. Iya, pindah tugas maupun pindah domisili. Pindah domisili. Iya. Oh gitu. Kalau misalkan masih di Lubuk Linggau aja harus nunggu 3 bulan dulu. Betul. Nah, gimana nih cara melaporkan peserta? Misalkan nih ada keluarga kita atau meninggal dunia gitu, keluarga atau orang terdekat, gimana nih cara melaporin? Ya, jadi pelaporan peserta yang meninggal dunia itu bisa dilakukan melalui Pandawa. Jadi nanti ada beberapa berkas yang diminta, termasuk surat keterangan kematiannya. Nanti dilampirkan tanggal. Jadi kalau dia peserta mandiri itu sebagai dasar untuk menghentikan pembayaran iurannya. Kalau dia peserta mandiri, termasuk juga kalau dia peserta penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi ketika dia udah meninggal, jadi bantuan tersebut bisa ditersalurkan nih ke masyarakat yang belum mampu atau tidak membutuhkan yang lain ya. Seperti itu. Ini nggak bingung-bingung lagi gimana nih iurannya gitu ya. Oke, apa nih yang harus dilakukan jika ingin memperbarui kartu keluarga atau baru pisah kakak nih? Kayak mungkin yang menikah ya itu kan bisa kakak ya, gimana cara perbarui? Jadi biasakan dalam perubahan kakak atau pisah kakak itu kan bisa terjadi tadi tuh ada pernikahan ataupun pindah domisili tadi. Nah, untuk melaporkan itu kalaupun biasa pindah domisili kan mungkin lagi sibuk pindah-pindahan nih. Jadi cukup lewat Pandawa aja tadi. Di 0811 8165 165 tadi. Jadi enggak usah repot-repot lagi. Ini sangat-sangat memudahkan sekali. Nah, itu tadi kan Ayub udah bilang hampir seluruhnya ya poin-poin yang Reni tanyain itu yang kita bahas hari ini bisa melalui Pandawa yang kita bisa akses melalui genggaman aja ya, melalui handphone gitu ya. Nah, apa yang dilakukan jika pelaporan WNI ini yang pergi ke luar negeri bisa dilakukan melalui Pandawa juga? Oh, udah beda tuh. Luar negeri lumayan jauh ya. Apakah bisa melalui Pandawa atau harus gimana tuh? Iya, jadi untuk Papindia People untuk bisa diketahui bersama ketika warga WNI yang pergi ke luar negeri baik yang bekerja maupun kuliah mungkin lanjutkan studinya itu otomatis iuran BPJS-nya itu terfreeze atau tidak ditagihkan lagi karena kita tahu bersama bahwa BPJS kesehatan itu hanya bisa dilakukan hanya di Indonesia gitu. Jadi untuk pelaporannya itu sebelum ke luar negeri itu bisa dilakukan melalui Pandawa. Jadi tagihannya itu tidak berjalan dengan nanti mengatakan bahwa WNI itu udah keluar nih lagi studi atau lagi kerja. Tapi harus ngelaporin dulu sebelum pergi atau emang langsung? Kan nggak tahu nih kapan perginya tuh. Iya, sebaiknya itu setelah visa keluar. Kalau visanya keluar nanti langsung laporan langsung laporan lewat Pandawa. Jadi walaupun bertahun-tahun di luar negeri, waktu balik lagi ke Indonesia tetap di bulan itu tadi ya iurannya, nggak ada tambahan yang yang nggak dibayarin gitu ya. Betul. Oke, itu masih untuk kami yang mau pergi jalan-jalan mungkin atau kerja ya ke luar negeri harus laporan dulu ya sebelum pergi ya. Gimana nih cara mengubah kelas rawat nih Pak Ayub?
bagi peserta yang belum membayar pertama. Jadi untuk perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama ini bisa dilakukan melalui Pandawa. Jadi seumpamanya nih peserta dia udah nentuin, oh saya ini mau terdaftar di puskesmas A, tapi dia belum melakukan pembayaran pertama nih, ini masih bisa pindah. Oh ternyata sepupu saya ini kemarin di fasilitas FKTPB ini kayaknya lebih bagus, saya mau pindah nih ya. Itu bisa melalui Pandawa. Itu bisa ya? Bisa. Jadi ini kesempatan untuk membebaskan peserta untuk memilih fasilitas kesehatannya untuk di mana dia mau dilayani. Jadi secara itu juga fasilitas kesehatan berlomba-lomba untuk memperbaiki fasilitasnya biar dipilih oleh peserta. Seperti itu tujuannya. Iya, tapi tetap menunggu itu tadi yang 3 bulan tadi ya? Atau gimana? Ini kalau yang peserta yang tadi tanyakan yang belum membayar pertama. Iya. Nggak usah menunggu karena dia baru jadi peserta. Belum melakukan pembayaran pertama. Seperti itu. Iya. Walaupun pertama ini udah milih nih kelas ini, tapi belum bayar gitu ya. Iya. Bisa pindah langsung. Kalau udah bayar? Udah bayar nanti tunggu 3 bulan lagi. Walaupun bayarnya baru pertama itu? Iya, betul. Jadi sebelum membayar ini bisa pindah gitu. Jadi harus pilih-pilih dulu ya sebelum bayar. Karena lumayan lama 3 bulan nunggu. Misalkan mau lahiran, udah bulan ke-9 nih, nunggu 3 bulan udah lahiran ya. Gak bisa pindah kelas gitu ya? Gak bisa Iya, kalau pindah kelasnya enggak bisa. Tapi untuk memilih di mana rumah sakit, apalagi kalau kasus emergensi, umpamanya ada keluarga atau dari Papija People nih, lagi main ke Bali, terus tiba-tiba butuh pelayanan kesehatan, butuh melahirkan, nah, itu bisa kalau kasusnya emergensi seperti melahirkan itu bisa ya. Sangat memudahkan sekali ini Jepol ya, menggunakan pelayanan Pandawa hanya dengan 1 genggaman ya Mas Ito. Pertanyaan terakhir banget sih, karena setelah ini masih ada pertanyaan dari Papija People ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengupdate virtual account peserta segmen pekerja bukan penerima upah, Pak? Iya, jadi untuk mengupdate virtual account peserta segmen pekerja bukan penerima upah, jadi peserta segmen ini bisa diakses melalui Pandawa. Jadi biasanya tuh VA-nya itu akan mati, Mbak. Kalau dia posisinya udah daftar nih, tapi diberikan kesempatan untuk 1 bulan untuk melakukan pembayaran, tidak lakukan pembayaran, otomatis ya VA-nya itu nonaktif. Nah, untuk memudahkan peserta itu cukup lewat Pandawa aja, nggak usah datang ke kantor lagi untuk mengaktifkan, cukup lewat telepon aja. Oh iya, saya kemarin kelupaan nih bayar. Ya baru ingat, oke minta tolong di Pandawa aktifkan ya, saya lakukan pembayaran pertama untuk peserta BPJS. Itu ada juga persyaratannya atau gimana? Enggak, cukup mengaktifkan aja. Nanti tinggal melampirkan nomor NIK itu nanti untuk mengupdatekan itu, seperti itu, mengupdatekan virtual account-nya. Ada tadi poin-poin penting dari layanan Pandawa ini, Pak Jepol. Mungkin Pak Jepol di rumah masih bingung ya, atau masih ribet banget siapa yang suka ke kantornya gitu ya, padahal udah bisa lewat handphone aja ya Pak Jepol. Nah setelah ini ada sesi tanya jawab ya, setelah breaknya Pak Jepol ada sesi tanya jawab. Untuk Pak Jepol yang mau bertanyanya gratis ya Pak Jepol. Mungkin selama ini ada keluhan-keluhan apa atau mungkin ada kendala apa gitu, boleh ditanyain nanti di novel. Ini udah sempat disinggung juga di sini yang anak di atas 21 tahun ya. Misalkan nih dulunya pernah gabung ke orang tua nih BPJS, bayar iurannya orang tua satu keluarga. Nah sempat stuck tuh nggak bayar-bayar lagi sampai bertahun-tahun gitu. Itu gimana? Atau mungkin ada juga yang sempat hilang kartunya gitu. Kan itu masih terdaftar ya di datanya itu. Apakah harus daftar ulang lagi atau langsung diaktifin aja langsung? Iya, kalau untuk peserta yang udah lama nih, tidak pernah melakukan pembayaran iuran, itu cukup membayar cuma sesuai dengan ketentuan, itu cukup 24 bulan aja, ditambah 1 bulan berjalan. Jadi walaupun dia menunggak udah 8 tahun, 10 tahun, cukup membayar yang 24 bulan, ditambah 1 bulan berjalan. Jadi totalnya 25 bulan. 25 bulan dengan iuran yang sama? Iuran yang sama, seperti itu. Gitu. Satu keluarga jadi ya? Sekaligus gitu ya? Atau bisa salah satu?
Nggak bisa harus ya? sekaligus karena Oh, kita gitu. mengadopsi itu virtual keluarga, VA keluarga. Jadi Hmm. dia terdaftar yang ada di dalam KK seperti itu. Jadi satu kakak itu langsung satu data gitu ya? Kemudian yang tadi Mbak Rini singgung terkait dengan gimana nih kalau kartunya hilang. Iya.